Hai, tahukah kamu bahwa setiap potongan plastik kecil yang mengambang di laut itu bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan? Itulah yang disebut sebagai mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel kecil yang berukuran kurang dari 5 mm yang kini telah hampir ditemukan di seluruh permukaan air laut Indonesia. Mikroplastik berasal dari dua sumber utama. Yang pertama yaitu mikroplastik primer. Mikroplastik primer yaitu partikel kecil yang memang diproduksi dalam ukuran mikropis seperti butiran pada produk kecantikan, sabun, atau pelet industri. Lalu yang kedua yaitu mikroplastik sekunder. Mikroplastik sekunder ini berasal dari pecahan plastik besar seperti botol ataupun kantong plastik yang terurai menjadi bagian kecil akibat panas, cahaya matahari, dan ombak laut. Bentuk mikroplastik itu sangat beragam. Ada yang berupa serat, fragmen, pelet, busa, ataupun lembaran tipis. Setiap bentuk itu memiliki cara tersendiri dalam bergerak dan menyebar di air laut. Bahkan bisa masuk ke tubuh makhluk hidup. Penelitian menunjukkan bahwa ikan kerapu dan kerang darah di perairan Indonesia itu telah mengandung mikroplastik dalam tubuhnya. Artinya, partikel ini telah masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya sampai ke meja makan kita. Bayangkan, manusia di Indonesia diperkirakan bisa mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik setiap bulan hanya dari makanan laut yang tercemar. Dan zat ini juga dapat menumpuk di tubuh, menyebabkan gangguan pencernaan seperti kerusakan organ, bahkan bisa meningkatkan risiko kanker. Mikroplastik juga memiliki kemampuan berbahaya seperti yaitu menyerap bahan kimia toksik seperti logam berat dan senyawa organik. Saat organisme laut menelannya, bahan kimia tersebut ikut berpindah ke dalam tubuh mereka, lalu terus naik melalui rantai makanan sehingga bisa masuk ke manusia. Selain bisa membahayakan manusia, mikroplastik juga bisa merusak ekosistem laut. Ia bisa mengganggu pertumbuhan organisme kecil, merusak jaringan tubuh ikan, dan menyebabkan bioakumulasi serta biomagnifikasi yang memperbesar dampaknya di setiap tingkat kehidupan laut. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memantau dan mengendalikan sumber pencemaran mikroplastik, terutama di aktivitas industri dan limbah rumah tangga. Langkah kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan membuang sampah pada tempatnya, itu juga bisa membawa perubahan besar bagi laut kita. Laut adalah sumber kehidupan kita. Mari bersama menjaga kebersihannya mulai dari hal kecil untuk masa depan yang lebih besar. Karena setiap plastik yang kita buang hari ini bisa menjadi racun bagi generasi berikutnya.